Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Debat Seru TV channel, yang merupakan channel yang insya Allah istiqomah mengcounter subhat-subhat dan kenakalan-kenakalan dari Oten ya, yang seringkali membuat tuduhan-tuduhan bahkan olok-olok yang membuat kita harus turun tangan mengcounternya. Dan kali ini olok-olok datang dari seorang Oten nakal yang dengan entengnya mengolok-olok kalimat dalam agama Islam, yaitu kalimat insya Allah. Orang tersebut adalah ini dia. Tentu rekan semua sudah tahu siapa dia. Betul sekali, dia adalah pendeta terkenal di tanah air ya, Pendeta Gilbert Lumoindong ya, yang entah kenapa di saat dia sedang ceramah di hadapan begitu banyak umatnya, tiba-tiba dia mengolok-olok insya Allah ya. Dia mengolok-olok dengan entengnya insya Allah, tanpa angin, tanpa hujan. Di saat dia sedang mengagung-agungkan kehebatan Tuhannya, mengagung-agungkan Yesus, namun tiba-tiba muncul olok-olok terhadap insya Allah yang disambut dengan ketawa ketiwi dari para umatnya yang menonton dia. Oke, saya akan menjelaskan kenapa insya Allah itu kalimat bagus. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan olok-olokan atau ceramah dia yang mengolok-olok kalimat insya Allah. Kekristenan tidak bisa dipisahkan dari keyakinan. Lumayan. You can pray, engkau bisa berdoa, tapi kalau sudah berdoa tanpa keyakinan, doamu nggak ada artinya. Engkau bisa berkata, ya saya udah berdoa, tapi saya nggak lihat mujizat dalam hidup saya. Jawaban saya sederhana, kekristenan tidak pernah bisa dipisahkan dari keyakinan. When we become a Christian, waktu kita menjadi Kristen, artinya apapun yang kita kerjakan dengan yakin. My God is not an insyaallah God. Alkitab tidak berkata walaupun dosamu merah seperti karbisi, insyaallah akan diputihkan putih seperti salju. Alkitab saya tidak berkata berserulah kepadaku maka insyaallah aku akan menyaut kepadamu. Alkitab saya tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya insyaallah sudah disembuhkan, sehingga olehnya ketika kita marah sama Tuhan dan Tuhan kenapa saya belum sembuh, jawaban malaikat berkata kan insya Allah. Allah saya adalah Allah kepastian. Apapun yang dia kerjakan dengan kepastian. Baiklah, itulah olok-olok dari Pendeta Gilbert Lumoindong terhadap kalimat insya Allah yang biasa disebutkan oleh umat Islam di mana saja ketika akan melakukan sesuatu atau membuat janji. Insya Allah ini untuk umat Islam ya Pak, bukan untuk Allah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan insya Allah apabila melakukan sesuatu di masa datang atau berjanji. Dan hal ini tertuang dalam surat Al-Kahf ayat 23 sampai 24. Kita buka ayatnya biar Bapak tahu ya. Inilah surat Al-Kahf ayat 23 dan 24. Ini saya bacakan artinya saja ya. Artinya di ayat ke-23 surat Al-Kahf, jangan sekali-sekali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan hal itu besok. Dan di ayat 24-nya, kecuali dengan mengatakan insya Allah, ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih baik. Maksud saya yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Jadi insya Allah itu untuk manusia, untuk hambanya Allah, yaitu kaum muslim, bukan untuk Allah. Jadi umat Islam disuruh oleh Allah apabila berjanji atau ingin melakukan sesuatu di masa depan atau di masa datang, maka kita disuruh mengucap insya Allah. Seperti dalam ayat 23, aku pasti melakukan hal itu besok.
Ini tidak boleh kita berkata seperti ini, namun kita seharusnya berkata, insya Allah aku melakukan hal itu besok. Jadi manusia harus menyandarkan kepada Allah sebagai pemilik hidup dan pemilik izin, ya. Insya Allah ini memang sering ya digoreng oleh Oten, ya, seolah-olah di dalam Islam keselamatannya tidak pasti. Ini definisi yang salah dari mereka. Mereka mensalahartikan insya Allah menjadi sesuatu yang tidak pasti atau ragu-ragu, seolah-olah muslim ini nasibnya kelak di akhirat itu tidak pasti, serba insya Allah, bisa selamat bisa tidak. Loh, ini kesalahan fatal, karena pada hakikatnya insya Allah itu seperti yang sudah tertulis dalam surat Al-Kahf ini, bahwa jika engkau berjanji atau ingin melakukan sesuatu di masa depan, maka kamu harus berkata insya Allah. Nah, namun insya Allah ini bukan berarti bahwa nasib umat muslim di akhirat kelak tidak pasti, ya. Setiap muslim yang mengikuti agama Islam itu nasibnya pasti akan selamat. Ini sudah janji Allah, ya. Orang-orang beriman itu pasti selamat. Dan ketika Allah yang berjanji, Allah tidak memakai kata insya Allah, namun mengatakan akan dan pasti, ya. Ini tertuang dalam sejumlah surat di dalam Al-Quran. Kita buka satu-satu, ya. Nah, ini ya, seperti di surat Hud ayat 23. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, ya. Perlu ditekankan ya, di sini kata yang digunakan sesungguhnya, artinya adanya kepastian. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, ya. Ini janji Allah. Janji Allah pasti. Sesungguhnya orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menuhankan Allah, yang tidak menduakannya, apalagi mentigakannya, ya, dan mengerjakan amal-amal saleh, mengerjakan segala ibadah yang Allah perintahkan. Karena memang umat Islam itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan jin pun juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Seperti dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ya. Dan merendahkan diri, maka mereka adalah penghuni surga. Ini kepastiannya, janji Allah. Tidak pakai insya Allah, karena Allah yang membuat janji. Kalau manusia yang membuat janji, maka manusia tersebut harus mengucap insya Allah. Atau manusia ketika bicara soal masa depan, maka dia harus mengatakan insya Allah. Namun ketika Allah, tidak perlu mengatakan insya Allah, karena dialah Allah itu sendiri. Dan di surat Ar-Ra'd ayat 29, orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang muslim dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Ini janji Allah lagi, Pak. Dan di surat Ibrahim ayat 23, dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Dengan izin Allah mereka dimasukkan. Jadi Allah memberi izin kepada mereka. Karena apa? Karena memang surga itu milik Allah. Tentu untuk masuk ke dalamnya harus mendapat izin dari Allah. Seperti saya masuk ke rumah teman saya, tidak mungkin saya menyelonong begitu saja. Tentu saya harus mendapat izin dari teman saya. Itulah yang disebut adab dan akhlak. Dan di surat Al-Kahf 1:7, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Dan juga di surat Maryam ayat 60, kecuali kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun.
Dan surat Toha 75, dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat yang tinggi atau mulia. Nah, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran di mana Allah memberi janji tanpa insya Allah, namun janji dengan yang pasti, karena Allah itu sendiri, ya. Begitupun begitupun bagi siapa yang berdoa kepada Allah, Allah berkata akan aku perkenankan, ya. Seperti dalam surat Al-Ghafir ayat 60, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk jahanam dalam keadaan hina dina, ya. Ini Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa siapapun yang berdoa padanya, tentu orang-orang muslim yang beriman, dan Allah akan selalu mengingat mereka yang ingat kepadanya. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dan Allah akan menambah nikmat siapapun yang bersyukur kepadanya. Ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku padamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Allah memberi janji pasti pada mereka yang beramal saleh dan beriman, berupa pahala dan surga, dan juga memberi janji pasti kepada mereka yang ingkar, yaitu siksa dan jahanam, ya. Entah Bapak masuk di mana, ya. Dan sementara orang-orang beriman dan beramal saleh akan diberikan pahala mereka dengan sempurna. Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Ini juga janji, Allah akan berikan pahala. Jadi di dalam Islam tidak ada keraguan bahwa setiap umat Islam akan selamat, dan Allah berjanji, dan janjinya Allah itu pasti. Jadi kalimat insya Allah itu untuk manusia, untuk saya dan semua umat muslim di saat membuat janji, atau dikarenakan tidak tahu bagaimana nasibnya kelak. Contoh, setiap muslim jika dia meninggal dalam keadaan muslim dengan menyebut la ilaha illallah, maka dia akan selamat. Namun saya Ahmad, nama saya Ahmad, apakah saya akan mati dalam keadaan Islam? Allahu a'lam bishawab. Insyaallah ya, saya mati dalam keadaan Islam, karena saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah, dan saya yakin bahwa doa saya akan dikabulkan. Namun saya tidak boleh mengatakan saya pasti mati dalam keadaan Islam dan saya pasti masuk surga. Itu tidak diperbolehkan, karena itu wujud kesombongan, sudah melangkahi Allah sebagai pemilik hidup dan pemilik izin. Itu maksud dari insyaallah. Jadi setiap muslim jika dia memegang iman Islam, dia mati dalam Islam, maka pasti masuk surga. Namun pribadi-pribadi muslim, baik saya maupun si Yudi, si Yuda, si Ahmad, si Sulaiman dan sebagainya, apakah akan masuk surga? Insya Allah masuk surga apabila kami terus beriman Islam, dan kami tidak boleh mengatakan kami pasti masuk surga. Itu bertentangan dengan apa yang diajarkan Allah kepada kami. Jadi harap difahami bahwa insya Allah itu bukan bentuk keraguan mengenai nasib umat Islam kelak di akhirat, namun bentuk adab antara hamba kepada Tuhannya yang memulangkan segala izin dan segala kehendak kepada Allah sebagai pemilik izin dan sebagai pemilik kehendak. Tidak mungkin kita mengatakan pasti untuk sesuatu yang belum kita ketahui, namun kita harus mengatakan insya Allah.
Itu yang dimaksud dengan insya Allah. Ya, jadi saya rasa cukup video tanggapan untuk Pak Gilbert Lumoindong, pendeta besar yang terkenal di tanah air, yang kelakuannya ternyata nakal sekali karena dia mengolok-olok, menghina, menghujat, menista kalimat insya Allah di depan jemaatnya. Kemudian jemaatnya mengetawahi dia ya. Ini bukan contoh yang baik, bukan suri tauladan yang baik, apalagi dia seorang pendeta besar ternyata kelakuannya nakal begini ya. Namun yang pasti kita umat Islam harus bersabar karena kebiasaan sebagian mereka suka menghina-hina kita, dan tetap istiqomah dalam iman Islam, dan semoga kita mati dalam keadaan Islam. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video Debat Seru TV channel berikutnya di masa datang.